Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'alal huda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Ramadan, kita akan banyak disuguhkan berbagai agenda khataman Al-Qur'an, baik itu yang dilaksanakan di langgar-langgar ataupun di masjid-masjid terdekat. Mengapa demikian? Dan bahkan di berbagai platform media sosial banyak sekali tersebar berbagai pamflet yang mengajak kita untuk menghatamkan dan juga membaca Al-Quran. Apakah ibadah Al-Quran yang hanya dianjurkan dalam bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Ada alasan yang mendasari kita untuk menganjurkan umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Alasan yang pertama tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Pada surah tersebut dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwasanya pada bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara perkara-perkara yang hak dan juga perkara-perkara yang batil. Selain ayat tersebut, ada juga beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Meskipun secara eksplisit, hadis tersebut tidak menyatakan menganjurkan kita untuk membacanya di dalam bulan Ramadan. Di antara hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Bahwasanya sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang lain juga dikatakan, "Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Juga dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Quran, maka ia akan diganjar satu kebaikan dalam setiap hurufnya. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu merupakan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan saja teman-teman, apabila ibadah membaca Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah yang paling utama bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bayangkan jika kita membacanya di bulan Ramadan yang merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sungguh berapa amal ibadah yang kita terima yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja teman-teman, apabila ibadah membaca Al-Quran itu merupakan sebuah ibadah yang paling utama bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bayangkan jika kita membacanya di bulan Ramadan yang merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sungguh berapa amal ibadah yang kita terima yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, di antara alasan kedua yang mendorong kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah karena generasi salafus sholih terdahulu merupakan generasi-generasi yang mereka ketika datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Jika kita berkiblat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang paling banyak membaca Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan melebihi malam-malam bulan lainnya. Kita juga bisa berkaca pada Imam Malik yang beliau meninggalkan membaca hadis dan lebih memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain itu juga ada sahabat Sufyan Ats-Tsauri yang mana beliau juga meninggalkan ibadah sunnah lainnya dan lebih mementingkan dan memfokuskan diri pada membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan suci Ramadan. Banyak sekali kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari sahabat-sahabat terdahulu yang mana mereka menghatamkan Al-Quran sebanyak dan semampu mereka ketika datangnya bulan Ramadan. Ada yang khatam 7 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan ada yang khatam 3 sampai 2 hari sekali. Allahu Akbar.
Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperdekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, terlebih lagi mempelajari dan mengamalkan isi daripada kandungan Al-Qur'an. Semoga kita dimudahkan lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk menggerakkan tubuh kita dan hati kita dalam membaca dan juga mempelajari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.